Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kajian kita kali ini adalah Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ternyata untuk Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, kembali lagi Pendeta Esra Asur dengan ciri khasnya menyangkal nubuat kenabian Muhammad SAW dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Saksikan pernyataannya. Nah, mari kita simak Kidung Agung 5 ayat 16 bunyinya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada Muhammad di situ? Ya, kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Kemudian pemirsa, Pak Esra Asur membaca teks bahasa Ibrani-nya. Waktu Mahmadin. Pak Esra, Kidung Agung pasal 5 ayat 10 sampai 16 adalah deskripsi seseorang. Itu jelas. Ketika deskripsi ini dijelaskan dari ayat 10 sampai 15, akhirnya pribadi tersebut disimpulkan di ayat 16. Ternyata namanya disebut dalam bahasa Inggris, He is Muhammad, Fikulo Muhammadin. Dia adalah Muhammad yang mulia. Dalam bahasa Ibrani disebut siapa Pak Esra? Waktu Mahmadin. Apa? Waktu Mahmadin. Waduh, kok aneh Pak Esra? Coba kita sama-sama dengarkan nama ini diucapkan oleh ulama Yahudi. Baikullah Muhammadin. Pak Esra ini kelihatannya seperti memutar-mutar lidah dalam membaca kitab Perjanjian Lama. Pemirsa, ternyata orang ini namanya Muhammad. Nama yang mulia dan agung ini kemudian berusaha dilenyapkan oleh gereja, baik dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dengan cara diterjemahkan. Dan benar, nama Nabi Muhammad SAW pun lenyap Mbak di dalam bumi. Pemirsa, apa yang terjadi ketika nama? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita dengarkan pernyataan pakar Alkitab, para pakar Alkitab, Michael Biden, Richard Clay, dan Henry Lincoln dalam buku mereka The Messianic Legacy di halaman 50. Apa kata mereka? All through the century, theologian and biblical scholar have been plagued by the problem of translation or mistranslation. By the time a name, a word, a phrase, a sentence, a statement has passed from spoken Hebrew or Aramaic to written Greek, to written Latin, and then to one or another modern language, it has often become utterly divorced from its original meaning. Beratus-ratus tahun, para agamawan dan ilmuwan Alkitab terkendala oleh problem salah terjemah. Sejak saat itu, suatu nama, suatu kata, suatu ungkapan, suatu kalimat, suatu pernyataan telah diterjemahkan dari ucapan Ibrani atau Aramaic ke tulisan Yunani, ke tulisan Latin, atau ke salah satu bahasa modern lainnya. Nah, sering terjadi, nama yang diterjemahkan ini sudah bercerai dari mana aslinya, seperti yang dilakukan oleh pendeta Selson. Andai kata Lembaga Alkitab Indonesia membiarkan nama Muhammad dalam teks Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dan tidak menerjemahkannya menjadi menarik, maka gereja dan para penginjil harus siap menjelaskan kepada umat siapa sesungguhnya yang bernama Muhammad dalam ayat tersebut, dengan deskripsi yang detail dari pasal 10 dari ayat 10 sampai 15. Pemirsa,